Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadul barqu yakhtabu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allah la zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakadu yagrubu al-barqu. Yakadu kada yakadu min af'alil muqarabah. Yakadu yagrubul barqu. Hampir saja al-barqu kilat, hampir saja. Eromi mbanimi dekat. Ayagrubu dekat, yakadu ayagrubul barqu, hampir saja al-barqu kilat, yakhtafu ayakhudhu, yakhtafu menyambar, absarahum penglihatan mereka, mengambil penglihatan mereka, menyambar penglihatan mereka. Ayyakhudhuha, hampir saja kilat itu mengambil penglihatan mereka bisuratin, dengan cepat. Namanya menyambar berarti tetri bisur'ah. Kamatong una yakhtalis itu, mengambil dengan cepat, namanya menyambar. Yakhudhuha bisur'atin, hampir saja kilat itu mengambil pandangan mereka, menyambar penglihatan mereka. Yakhudhuha bisur'ah. Kullama adha'a lahum masyaw fihi ay fi dawihi. Kullama, tiap kali, adha'a kilat itu, adha'a menyinari lahum pada mereka. Itu kilat kan niat singara nanti, kilat bangi sasa niat kilat kan diciniki biasa tuh singara, ada cahayanya. Tiap kali kilat itu mengirimkan sinarnya, sulugi kilaka biasanya sinarnya, sehingga orang yang biasa tidak melihat jadi melihat, tapi itu tidak lama biasa. Kullama adha'a, tiap kali adha'a kilat itu, al-barqu menyinari mereka, artinya kilat itu mengirimkan sinarnya pada mereka, masyaw fihi, maka mereka berjalan di bawah naungan sinar kilat itu. Ay fi dawihi, pada cahaya sinar, pada cahayanya kilat tersebut. Ay fi dawihi kullama anara lahumul barqu at-tariq masyaw fi dawihi. Bahas maknanya, tiap kali kilat itu mengirimkan sinarnya
maka dia berjalan di bawah sinar cahaya kilat itu. Ini saya kilat aja apa sih? Oh dia kilat. Oh dia bisa tahu jalan lagi, lanjut lagi. Wa idza azlamu, dan apabila azlama alaihim, apabila kegelapan menimpa alaihim pada mereka. Karena kita tahu kilat itu kan tidak seterusnya mengirimkan sinarnya, terkadang melemah, terkadang hilang. Begitu. Wa idza ihtafal barqu wa fatara lam'ani, bila kilat itu sembunyi lagi dan lemah lagi pantulan cahayanya itu, maka kaum, bila kegelapan menimpa mereka, kilat tidak menumpulkan lagi sinarnya, kaum, maka mereka berdiri. Mantang sing wakaf itu berdiam berdiri, tidak lanjut lagi perjalanannya. Kalau ada lagi sinar cahaya dia lihat sesaat, dia lanjut lagi dia jalan. Bila kegelapan menimpa mereka, gelap lagi, mereka berhenti lagi berdiri. Menteng sing berdiri sing. Ini perumpamaan. Waqafu, mereka berhenti. Qamu, mereka berdiri, artinya mereka berhenti. Tamsilun, ini waqafu tamsilun li iz'aji ma fil Qur'an. Minal, apa di situ huruf minal cetakan tanjoy, apa kata? Tapi Ustaz, apa cetakan tanjoy? Minal hujaji atau minal hujibi? Apa tulis saja? Jim anjing. Minal hujaji, oh itu ada takut salah cetak ada. Ay minal hujaji situ. Li iz'aji ma fil Qur'ani minal hujaji qulubahum. Jadi waqafu, mereka berdiri berhenti itu perumpamaannya kalau ada kilat itu mengirimkan sinarnya, mereka berjalan. Bila kegelapan menimpa mereka, maka mereka berhenti, berdiri. Mereka berdiri, mereka berhenti, tidak melanjutkan langkahnya. Ini ada perumpamaan waqafu tamsil, ini perumpamaan li iz'aji ma fil Qur'ani minal hujaji qulubahum. Perumpamaan mengagetkan, iz'aj ma fil Qur'an, apa yang ada di dalam Al-Qur'an, qulubahum, hati mereka. Apa yang membuat kaget mereka yang ada dalam Al-Qur'an? Minal hujaji, daripada hujah-hujah yang ada di dalam Al-Qur'an itu mengagetkan. Napakende kiyatinna qulubahum wa tasdiqahum, dan membenarkannya mereka, dan mereka membenarkan lima sami'u, apa yang mereka dengar, fihi, di dalam Al-Qur'an itu, mimma yuhibbuna, dari apa yang mereka senangi. Jadi dari apa yang dia senangi, isi Al-Quran yang cocok dengan tabiatnya, syahwatnya, nafsunya. Kalau cocok injesin nanangir batu Al-Quran dengan nafsunya, tabiatnya, maka dia membenarkan apa yang dia dengar dalam Al-Quran dari sesuatu yang dia senangi. Terus wa wuqufuhum amma yakrahun, dan mereka berhenti, enggan, tidak melanjutkan, tidak membenarkan, tidak mengambil amma yakrahuna, apa yang tidak mereka senangi dari Al-Quran. Apa maksudnya ini? Begini, itu orang itu perumpamaannya tadi, kalau ada sinar cahaya dia akan melanjutkan langkahnya. Tapi kalau kegelapan menimpa mereka, maka mereka berhenti, tidak melanjutkan. Ini perumpamaan. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, itu takende kiyatinna, hujah-hujah yang ada dalam Al-Quran itu mengagetkan hati mereka. Terus isi dalam Al-Quran yang dia dengar, kalau yang dia dengar itu mimma yuhibbun, sesuatu yang dia senangi. Seperti apa contohnya dalam Al-Quran yang dia senangi? Seperti pembagian harta rampasan, ghanimah. Terus
Orang Islam dengan orang lain tidak boleh menjatuhkan darah orang lain tanpa hak, tidak boleh mengganggu orang, kamaya minenangai. Supaya mereka bebas, kan mereka pura-pura iman. Secara zahir mereka iman, hakikat tidak beriman, maka tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh ini. Tapi kalau ada harta rampasan, karena zahirnya dia Islam dapat harta rampasan, inilah yang dia senangi. Iya kamaya minenangai. Jadi mereka membenarkan apa yang dia dengar dalam Al-Quran, tapi yang berhubungan dengan sesuatu yang dia cintai. Ya, dia juga dengar pulang. Oh, ini gambarannya kullama ada'alahum masyaufihi. Kalau sinar kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan. Kalau mereka mendengar Al-Quran yang isinya itu sesuai dengan syahwatnya, kesenangannya, maka mereka mengambilnya. Maka mereka berjalan di bawah sinar itu, mereka mengambil, mereka senang. Nah, benarkah nih? Kalau berhubungan dengan harta rampasan, berhubungan dengan pembagian-pembagian, nah dia ambil tuh. Nah, tapi wa idza azlama, bila kegelapan menimpa mereka, artinya bila yang dia dengar dari Al-Quran itu sesuatu yang tidak dia senangi, maka waqafu, maka mereka berhenti, mereka tidak menerima, mereka tidak mau mengambil, mereka tidak percaya dan tidak membenarkan. Seperti apa? Itu seperti sambayang, puasa, itu sholat, puasa, haji, zakah, tidak mau, berat. Itu yang dia masuk wa idza azlama alaihim qamu. Dia tidak lanjut, dia tidak mau, dia tidak nerima, dia tidak mengamalkan. Jadi anyaman-nyaman najinale tetap pagi punatena nyaman teneronalle. Ya minja wa idza kullama ada alahum masyaufi wa idza azlama alaihim qam. Kalau yang dia dengar dari Al-Quran hujah-hujahnya itu sesuai dengan syahwat dan keinginannya, mereka mau, mereka membenarkan tak pagi. Tapi kalau berhubungan dengan sesuatu yang tidak dia senangi seperti sambayang, puasa, haji, sambaylan tambangi, kamu, maka mereka tidak melanjutkan, mereka enggan, mereka tidak membenarkan. Wa idza qamu ila sholati qamu usala. Ya minta buktinya bila mereka dipaksa karena niat tahu kapan anak-anak cai Islam ni memang tersambayang, dipaksa. Kan mereka mengatakan iman, tiba waktu nak sambayang, jadi tahu mai sambayang, pernah karena tahu cai Islam tidak sambayang, terpaksa mai tersambayang. Karena cirinya orang dulu itu, cirinya orang Islam itu ya sembahyang. Jadi masih sembahyang atau munafik? Kama-kama banyak orang Islam tidak sembahyang. Kalau dulu ciri-ciri utamanya orang Islam masih sembahyang, karena hampir tidak didapat orang tidak sembahyang. Jangankan yang tidak sembahyang, yang tidak berjamaah saja susah dicari. Nah kalau sekarang yang tidak sembahyang yang ada di situ, yang tidak puasa itu situ kalau bulan Ramadan orang Islam semua. Tahu Islam nggak sih? Ya karimol, tidak puasa, tempat tanggal saya rumah lang. Islam, hanya saja mungkin ada halangan. Kalau perempuan, kalau laki-laki mungkin gila mungkin dia, mungkin pongor gitu apa gitu. Karena yang laki-laki kan tidak ada alasan, tidak puasa. Kalau bilang sakit boleh meninggalkan tidak puasa. Tapi ngapa nih kirim mau? Gimana caranya nih, sakit apa? Kalau orang sakit itu boleh tidak puasa. Kalau sakitnya itu sakit yang membuat dia lemah, tidak mampu mengerjakan. Orang musafir bisa jamak qashar sholat, boleh juga dia untuk tidak berpuasa kalau tidak mampu untuk mengerjakan. Tapi lebih baik berpuasa kalau mampu. Kalau perempuan paling guna husnudzon, dilihat di pasar, dilihat di mall, paling datang halangan, paling datang bulan, bami tapi pun naburani aja susah. Jangan puasa, jatuh sambayang. Wah ini repot ini. Kalau dulu makanya orang munafik dia tetap mendirikan sholat kalau ada orang, tapi berdirinya dalam keadaan malas, dipaksakan karena pun nanti dari sambayang apa enggak karena bunga-bunga aja gini Islam, nah iseng-asing kita wah, sudah biasa. Tapi kalau tidak ada orang, pasti ini tidak sambayang. Benar tidak ada sini gitu sambayang. Kalau orang keluar berperang, dia tidak ikut atau dia berpaling, tidak sambayang kita di sini kita. Munafik. Wa idza azlama alaihim qaum walau sya'allahu
la dhahaba bisam'ihim ay di makna asma'ihim. Walau sya'allahu seandainya Allah menghendaki, kalau Allah menghendaki, la dhahaba bisam'ihim maka Allah akan melenyapkan, bisam'ihim ay di makna asma'ihim, kalau akan menghilangkan, melenyapkan pendengaran mereka, wa absarihim dan penglihatan mereka. Ya kan mana asma'ihim supaya cocok, asma'ihim wa absarihim. Jadi bisam'ihim di mana asma'ihim, wa absarihim dan penglihatan mereka. Penglihatan mereka az-zahirati yang zahir, kama dhahaba bil batinati sebagaimana Allah telah melenyapkan dan menghapus mata batin mereka. Mata batin mereka sudah tidak beriman, maka bisa saja kalau Allah menghendaki, Allah pasti menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka dengan satu kali sambaran daripada cahaya kilat. Kadero kirale itu tadi yakadul barku yahtamu erotnya apa? Karena Allah tidak menghendaki, mereka tidak kena. Itu. Walau insyaallahu la dhahaba bisamihim. Kalau Allah menghendaki, Allah akan melenyapkan, menghilangkan asma'ihim, di mana asma'ihim bisamihim di mana asma'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim dan penglihatan mereka, al-zahirati yang zahir, kama dhahaba bil batinati sebagaimana Allah telah melenyapkan dan menghapus penglihatan batin mereka. Jadi sebenarnya kalau mata batin sudah tertutup, mata yang luar tidak bisa melihat sudah kebaikan. Sebenarnya begitu. Jadi yang batin sudah hilang duluan karena mereka hanya pura-pura beriman. Bisa saja kalau Allah menghendaki, dengan kilat yang menyambar dengan cepat itu bisa saja Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Makanya mereka kalau mendengar apa tadi itu, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Karena kalau dari kerasnya guntur dan kilat, mereka menutup telinga mereka itu khawatir mati dari hal tersebut. Khawatir mati dengan hal tersebut. Walau sya'allahu la dhahaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini sudah dalil sifat kudrahnya Allah. Ini ayatnya, innallaha ala kulli syai'in ay sya'ahu qadirun wa minhu idhabu ma dzukira. Sesungguhnya Allah qadirun ala kulli syai', maha kuasa atas segala sesuatu, sya'ahu yang Allah kehendaki. Punana kiro kangi kuasa Allah. Wa minhu idhabu ma dzikra. Di antara daripada sesuatu itu adalah idhabu ma dzukira, menghilangkan apa yang telah disebutkan tadi. Yang ada yang tidak ada Allah mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga penglihatan dan pendengaran kita. Amin. Sebagaimana Allah telah menjaga hati kita dengan beriman kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman lagi, ya ayyuhan nasu, ahlu Makkah, u'budu ay wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum ay ansha'akum wa lam takunu syai'an wa walladzina min qablikum wa khalaqal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna bi ibadatihi iqabahu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai ayuhan nas, wahai manusia, ai ahlu Makkah, yang dimaksud manusia di situ ahlu Makkah, hitobnya penduduk kota Mekah. Nah, orang di Mekah ketika itu masih dihitob, belum banyak yang beriman, makanya sebutannya ya ayuhan nas. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, banyak yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Mekah Makkiyah, suratul Makkiyah, ayatul Makkiyah, ayatul Madaniyah, suratul Makkiyah, suratul Madaniyah, ayat-ayat surat-surat yang diturun di Mekah dan di Madinah atau sebelum hijrah atau setelah hijrah. Ya ayuhan nas, dia sebutan an-nas biasanya ini ghalibnya adalah masih ketika Nabi di Mekah atau yang diturunkan di Mekah. Ahlu Makkah, ya ayuhan nas, manusia. Tapi ketika di Madinah, qaidah aghlabiyah ketika menyebut ya ayyuhalladzina amanu berarti al-madaniyah. Banyaknya sudah beriman. Manusia, ahlu Makkah, itaban li ahli Makkah. U'budu, sembahlah. Wahidu, esakanlah. Rabbakum, Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian.
Ai ansya'akum, yang telah menciptakan kamu sekalian. Walam takunu syai'an, yang mana dahulunya kamu belum apa-apa, belum ada. Walam takunu, dan kamu belum menjadi apa-apa, kamu belum ada dan belum wujud di dunia ini. Allah yang memulai penciptaanmu dan Allah yang mewujudkan kamu dari kamunya yang tidak ada. Minal adam ilal wujud, dari tidak ada menuju ada. Allah yang mewujudkan. Jadi alhamdulillah alladzi aujadana minal adam. Segala puji bagi Allah yang mewujudkan kita dari ketiadaan menjadi ada. Nah itu. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan menciptakan alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bi ibadatihi, bagaimana caranya menjadi orang yang bertakwa? Bi ibadatihi, dengan beribadah kepada Allah. Jadi kalau sudah beribadah, insya Allah dapat status muttaqin. Kalau tidak beribadah, ya tidak bisa jadi muttaqin. Bi ibadati iqabahu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa dengan beribadah kepadanya. Kalau sudah bertakwa berarti takut dan selamat iqabahu, daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi kita dianjurkan menjadi orang tattaqun. Jadi kalau bisa paling tidak orang di dunia ini sampai akhir muslimun. Kalau bisa tattaqun. Kalau bisa naik-naik. Tattaqun, naik-naik lagi terus, siddiqun, sabirin, muttaqin, sadiqin, nal muslihin, muhsinin, muflihin, khasyin. Itulah semua sifat-sifatnya. Paling tidak muslimin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Makanya dibilang dulu ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu pilihan utama. Bertakwalah sebenar-benar takwa agar mencapai level muttaqin. Tapi bunatena nukulle, maka pilihan terakhir wala tamutunna illa. Jadi dua titel yang dicari, muslimun, muttaqun. Pertama Allah menawarkan ya alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Disuruh bertakwa dulu sebenar-benarnya agar mencapai level muttaqin. Kalau bisa, enggak bisa, paling tidak jangan keluar daripada muslimun. Wala tamutunna illa wa antum. Kalau tidak bisa muttaqin mengamalkan rukun Islam, puasa, zakat, haji, salat, syahadat, tidak bisa semuanya dengan menampilkan zahir dan batinnya, khusyuknya dan sempurnanya kelima ini. Kalau tidak bisa, minimal kamu tidak lepas daripada syahadat, yaitu muslimun. Itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya banyak orang itu di akhir hayat yazibu anil Islam, dikeluarkan, diselewengkan dari Islam. Banyak orang di akhir Islam, di akhir hayat, di akhir nafasnya itu dikeluarkan dari Islam. Keluarganya mengira dia masih Islam, ternyata dia sudah bukan Islam. Banyak orang dilenserkan dari Islam di akhir hayatnya. Nah disitulah malaikat, banyaknya zikir, banyaknya istiqomah itu yang menguatkan iman kita di akhir nafas. Di setan juga berlomba-lomba menyelenserkan kita di akhir nafas agar keluar dari tauhid. Sedangkan malaikat atau istiqomah wirid zikir yang biasa kita ucapkan itu yang membentengi kita. Jadi orang yang biasanya punya istiqomah biasanya terjaga hati dan lisannya di akhir nafas. Tapi yang tidak punya istiqomah tidak ada bentengnya. Sehingga setan datang, nah ini lindungi, nanti biasa ngaji nggak ada istiqomahnya, zikir la ilallah tidak ada istiqomah, ero nabi. Jadi ini tidak ada tamengnya di akhir nafas, tidak pertahanan. Itu dikhawatirkan. Nah, makanya termasuk banyak yang dilenserkan di mana? Termasuk banyak yang dilenserkan di akhir hayatnya dalam kitab Al-Qirtos itu adalah mudminul khamri, orang yang peminum balok tidak tobat sampai mati. Ini biasanya lenser keluar dari biasanya katakan banyak yang dikeluarkan dari Islam di akhir nafasnya itu diantaranya adalah mudminul khamri, orang yang doyan peminum sejati, tidak sempat tobat sebelum mati. Islam tapi
Kalau tanya apa agama Islam, tapi dia peminum khamar sejati tidak sempat taubat sebelum mati. Biasanya ini salah satu penyebab. Yang kedua apa? Al-makas. Apa itu makas? Orang yang mengambil pajak tapi menyelewengkan di gairi hak tanpa hak. Singkam majine pajak nang pernah tulis sisi kamu. Mengambil pajak dengan cara zalim. Mari tahu. Singkam dengan tanpa hak. Al-makas termasuk orang banyak selewengkan dari Islam itu orang yang suka mengambil pajak tanpa hak, dengan tanpa jalan hak. Sikam majilan panakana sikam nih orang ditindak bikin pada kamu nih, hati-hati nih pajak kan. Ini yang kedua, azani binisa ijironihi, orang yang berzina dengan perempuan tetangganya. Tekisi janjangi nak kemucini kako itu nak janjang ke kanan kamu nggak pernah atau iya anu kati. Itu diantaranya. Waman mata musirron ala maksiatin min ghairi taubah, berzina dengan istri tetangga, tobat, terus bermaksiat terus menerus sampai mati tanpa bertaubat. Biasanya itu yang seperti itu dilengsarkan. Tarikus sholah, tompalaria sembayang, lomo. Nah, jadi perlu berhati-hati agar kita paling tidak di dunia ruwaji nuboya tatakun muslimun. Allah sering bilang la'allakum tatakun. Kalau bisa itu ittaqullaha haqqa tuqatih pun atena pilihan terakhir wa antum muslimun. Ya minjo, yang penting muslimun, pulangnya muslimun. Kalau sudah muslimun insyaallah muslimuna anin nar, selamat dari neraka. Tapi kalau muslimun tidak ada, waduh tena. Nas'alullaha husnal khatimah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah kita semua husnul khatimah. Tapi kalau bisa ya Allah ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Semoga kita jadikan orang-orang yang bertakwa zahir wa batin birahmatika ya arhamar rahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa la'alla fil asli litarajji wa fi kalamihi ta'ala litahqiq. La'alla fil asli makna asalnya di dalam nahu, la'alla itu dalam makna asalnya litaroji, maknanya taroji harap-harap. Wa fi kalamihi ta'ala, dan di dalam kalamnya Allah Ta'ala bukan maknanya taroji tapi maknanya tahqiq, maknanya nyata. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dialah Allah yang telah menjadikan dan menciptakan al-arda bumi firasyan sebagai hamparan lakum bagi kalian. Allah yang menghamparkan bumi ini untuk kita. Dihamparkanlah bumi ini, dan Allah menciptakan bumi ini mudah dilewati. Dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, dimudahkan dilewati, diinjak dimudahkan. Kenapa Allah menciptakannya bumi ini terhampar dari tanah, bukan dari batu, bukan dari besi, bukan dari tembaga. Kalau dari besi dari ini kan batal bambang pun musim panas. Allah mengatakan zalulan sahlatum fil masyi, mudah menapaki. Allah membuat kita mudah menapaki bumi ini. Ya. Alladzi ja'alakumul arda firasyan, ay halun, menjadi hal ini firas. Bisatan, menjadi hamparan, yuftarasyu, yang dihamparkan. Bumi ini ibaratnya kasur, ibaratnya hamparan yang dihamparkan kepada manusia. Dia bisa menapaki kemana saja yang dia kehendaki. Ya, dihamparkan kepada kita. La ghaya fi salaba awil luyuna fala yumkinul istiqraru 'alaiha. Tidak mencapai puncak dalam keras, tidak pula mencapai puncak dalam lunaknya. Karena kalau sampai puncak terkuatnya, terkerasnya, atau paling lemah, atau dibuatkan paling lembek, atau dibuatkan paling keras, fala yumkinul istiqraru 'alaiha, maka tidak mungkin kita bisa berdiam diri, bertempat tinggal di atas bumi. Makanya bumi yang diinjak ini sedang-sedang, tena terasa dulu, tena tonna lunak dulu. Kalau dibuat keras seperti batu ini dijalani semua, tenan kulit tahun, atau dibuat emas, si baja sih tahu.
Dibuatkanlah sedang-sedang, tengah-tengah. Tena nasolabah terasa dulu, tena tona luyuna lemah dulu. Fala yumkinul istiqrar. Kalau terlalu keras atau terlalu lembek, tidak mungkin untuk beristiqrar, menetap di atasnya. Itulah hebatnya Allah memberikan kepada kita. Zalulatan famshu fi mana? Fi mana? Zalulan famshu fi mana? Lunak, mudah dijalani di atas bumi ini. Wassamaa binaan, dan langit sebagai bina ay saqfan. Langit menaungi sebagai sakfan, sebagai atap. Wa anzala minas sama, dan menurunkan dari langit ma'an air. Fa akhraja bihi, lalu mengeluarkan dengan air yang diturunkan dari langit itu min anwa, dari macam-macamnya, minas samarati, dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Naumi bosia dengan air, maka hiduplah segala yang dihidupkan oleh Allah. Ya. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja, mengeluarkan, menghasilkan dengan air yang diturunkan oleh Allah, minas samarati, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kita. Dalam cara gijek neka, hiduplah apa yang dihidupkan oleh Allah. Dan pernah saya membaca termasuk tanda kiamat itu banyaknya air hujan turun tapi tidak menumbuhkan pepohonan. Tapi tidak tahu sekarang apakah begitu apa tidak. Nah, karena tahu kalau susah kemarau, susah buah durian. Nyetongan tuh buah jiki bosia timbuan neton teh nak kami pun nabosi taruh segitu nan cari pintu yang cocok minyak. Hah? Kurang-kurang yang pintu nak batiku buaya durian teh apa? Nah, karena hujan. Niat tahu erobosi, neton tahu tena erobosi. Niat tahu ranu puna abai, niat tahu tena ranu puna abai. Puna anak cak dia abai ranui. Jadi ada yang gembira, ada yang tidak gembira. Jadi bagaimana enaknya? Ya, terimalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua menjadi nikmat. Supaya sejarah supaya mandiri ini banjir ki. Jadi didenge kasulu. Kena kulen tahu. Apa? Kena gaman. Untun na tanya aku coba, kada coba ki ustaz ka balas itu deh. Coba na tolong ustaz na balas deh. Wassama binan wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan ini ada berkah manfaat pengajian kita. Yang hadir insyaallah panjang umur, shihah wal afiyah. Mudahan semuanya ya Allah jadikan muslimun muttaqun ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang muttaqin zahir wa batin ya Allah, hissiyah ma'nawiyah ya Allah. Lancarkan kehidupan kami dalam urusan agama dan urusan akhirat ya Allah. Urusan dunia mudahkan, berkahkan, selamatkan. Urusan akhirat lebih-lebih ya Allah. Yang hadir ya Allah husnul khatimah, naili syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, panjang umur, sehat wal afiyah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sebentar lagi Ramadan, berarti pengajian sudah hampir kita tutup lagi ya. Paling berapa minggu lagi kita sudah